Takut tentang Maulid gimana? takut Gimana, ayo? dipotong itu Bang Yulianto Ya ya. iya, Takut karena itu dipotong gitu ya. pemahamannya bukan membolehkan. Aku maaf, saya susah mengartikan. Saya kalau baca maksudnya websitenya itu paham, cuman kalau menyampaikan susah Bang, saya. Bang, Maaf. jangan gini loh. Iya, iya. Kami tidak pernah mengatakan Syekh Ibnu Taimiyah itu menganjurkan Maulid, enggak. Cuman cara beliau menyikapinya itu gini, tidak menyesatkan. Perhatiin, Imam Syekh Ibnu Taimiyah tidak pernah menyesatkan. Bahkan beliau mengatakan kalau bagus niatnya untuk mengagungkan Rasulullah itu tetap dapat pahala. Ya, dia Tapi bilang kalau kayak orang gitu. Wahabi- Ya, orang benar Wahabi dia. sekarang itu gimana? Ya Adabnya karena gimana? ya karena dia pengen mendapatkan pahala apa zikir solawat. Iya benar ngomong kayak gitu, cuman maaf kelanjutannya adalah itu. Apa coba Susah coba mengartikan. apa? Susah. Kok susah? Saya baca intinya juga itu. loh. Ya maaf, saya nggak bisa ngomong, susah. Oh gitu, Iya. apa apa. Takutnya kayak gitu, takutnya kayak gitu loh, karena itu. Enggak, kami nggak mau Yulianto, potong. Kami nggak mau Bang potong. Itu Yulianto asumsi dengerin Anda. dulu. Ya maaf, Bang ntar jadi Yulianto. PR, sorry udah Bang silakan Yulianto lanjut. dengerin dulu. Ini Ustadz Jian, kalaupun menyampaikan sesuatu itu nggak ada yang dipotong-potong. Saya mengikuti beliau itu termasuk di IG-nya. Apa yang beliau upload itu nggak ada yang dipotong-potong. Insya Allah beliau aman. Antum kenal IG saya, IG asli saya. Itu kan apa yang IG yang di bio itu saya di sana kan gabung juga. Oh, Telegram. Khawatir gitu Bang Yulianto takut dipotong maksudnya, gitu ya. Telegram. Maaf Telegram. Telegram. Oh ya Insya Allah, Allah nggak ada yang IG ya. dipotong-potong Bang Yulianto. Ada IG ada foto soalnya. Ya cuman khawatir Bang Andir, Bang Yulianto ini sebenarnya khawatir takut dipotong. Iya. Dan saran saya kalau antum mau mengkaji satu kitab itu jangan sedikit-sedikit. Jadi kalau ada satu kitab antum kajinya sampai tamat, sampai khotam. Gitu. Jadi antum tahu. Susah juga Bang Andir. Maksud saya tuh begini. Saya sangat menganjurkan orang-orang Salafi Wahabi ini tata cara adab mereka dalam merespon seperti Maulid seharusnya sebagaimana Syekh Ibnu Taimiyah. Yang mana Syekh Ibnu Taimiyah itu tidak mencela, tidak menyesatkan ataupun hakada ya ulaika finnar, nggak ada. Bahkan bisa dapat pahala kalau memangnya niatnya bagus, dapat pahala. Dan buktinya memang semua orang di lapangan ini niatnya bagus. Kecuali memang ada beberapa orang-orang yang nyari makanan, itu ya nggak dapat pahala, nggak masalah. Ya, tapi Ya, saya yakin Ustaz, semua tetap ada niat berbahagia karena rahir Rasulullah SAW. Iya, Syekh Ibnu Taimiyah itu kalau nggak salah membid'ahkan juga ya terhadap Maulid ya, Ustadz ya, Maulid Nabi. Tetap Namun ya. sikapnya membid'ahkan, tapi sikapnya itu perayaan Maulid itu mengatakan pahala besar gitu, Bang Yulianto. Ya, dengan syarat niat yang bagus. Dan ya memang semua orang niatnya bagus kan. Ya niatnya bagus memang, nggak ada yang perayaan itu niatnya Jadi bermaksiat. saya mengajak orang-orang Salafi Wahabi ini kembali mengikuti gurunya. Jadi jangan nanggung gitu. Ikuti Syekh Ibnu Taimiyah, bagaimana cara warak beliau dalam menghadapi sesama. Nggak pernah Syekh Ibnu Itu Taimiyah sebenarnya ini Ustadz Ibnu Taimiyah itu sebenarnya itu menyadari juga, tahu juga bahwa bid'ah itu nggak sesat, nggak semua sesat gitu. Kalau emang sesat, Ibnu Taimiyah itu nggak bakalan mengatakan berpahala besar terhadap Maulid Nabi itu. Begitu Ustadz. Karena Syekh Ibnu Taimiyah itu ngerti bahwa bid'ah ini mungkin bisa terbagi dua juga, ada bid'ah tapi mungkin namanya yang bid'ah itu. Namun menyikapi kan mengatakan berpahala besar ketika melihat orang melakukan perayaan Maulid Nabi itu. Kemudian ada tambahan nih, Syekh Ibnu Taimiyah itu tidak membid'ahkan secara apa ya? Ya meskipun Iya. kita tidak sepakat, tetapi saya ingin masukkan Syekh Ibnu Taimiyah itu kalau ada kaitannya baru dianggap bidah. Ada ad-dawam. Jadi praktek-praktek seperti Maulid atau selain sebagainya yang dianggap bid'ah itu kalau dikerjakan sesekali itu nggak bakal bid'ah menurut beliau, oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Berdasarkan ini bisa saja orang-orang Salafi Wahabi ini
ikut maulid, tapi ya jangan tahun ini boleh, tahun besok ya jangan lagi gitu. Kalau ikut Syekh Ibnu Taimiyah, gitu aja. Imam Syatibi juga bilang begitu loh dalam Al-I'tisam. Ad-dawam. Itu Ustadz Firanda juga pernah bilang kayak gitu, cuman beliau doang yang bilang, cuman beliau merujuk ke yang tetap tidak mengerjakan gitu loh. Cuman kalau mengerjakan ya kayak gitu, ada syaratnya ya kayak gitu tadi. Tapi Anda cuma mau Iya, bilang, betul. cuma mau bilang bahwa tidak boleh kita ta'assub dalam satu mazhab, itu aja sih. Nah, Ustadz, mungkin Iya. Ana mau nambahin ya, pengalaman Ana juga belajar di Salafi gitu ya. Sebenarnya itu sesuai dengan Ana yang alami ya, belajar di beberapa tempat itu. Sebenarnya itu ustadz Salafi gitu kan, itu mereka banyak banget Ustadz yang mengedepankan adab gitu ya. Bahkan Ana pun tatkala pernah bermajlis sama ustadz Salafi itu, jangan sampai kita melukai hati-hati teman-teman gitu kan, terutama tuh masalah khilafiyah di dalam fikih gitu kan. Nah, mungkin yang viral gitu kan, yang di YouTube ataupun yang ini, itu memang yang ustadz-ustadznya tuh tegas-tegas Ustadz gitu. Jadi seolah-olah tuh memang apa ya, kayak menyalah-nyalahkan gitu, terutama yang bid'ah ini gitu kan. Tapi sebenarnya gitu, mereka pun banyak gitu yang legowo gitu Ustaz. Namanya fikih ya, legowo gitu. Jadi oke, khair gitu. Nah, Ana juga pernah belajar di ini Syekh Labib, mungkin kalau Ustaz kenal ya, Syekh Labib Najib ya, dari Yaman itu. Beliau kan Salafi ya gitu. Nah, beliau setelah bermajlis sama beliau itu ternyata Masya Allah gitu ya, terutama itu dari segi adab ya antara para ulama. Namanya ulama itu kan ya manusia biasa gitu. Ada yang ada kadang itu benernya, ada salahnya gitu di semua gitu, baik di kalangan Salafi gitu kan ataupun yang lainnya gitu. Jadi tatkala kita menghadapi kayak gini gitu kan, ya udah legowo aja. Misalnya si A, si Fulan gitu kan mengatakan ini menurut saya nggak pas gitu atau nggak rojih gitu. Nah, menurut si Fulan rojih gitu, ya maka ambil pendapat masing-masing gitu kan. Kadang kan gini, tatkala Ana dulu di Muhammadiyah gitu kan ataupun di NU gitu kan gitu, Ana meyakini itu tuh benar gitu. Nah, tatkala Ana di Salafi misalnya kan, dan Ana meyakini itu tuh benar gitu, karena memang Masya Allah ya, kuat banget ya gitu. Tapi tatkala kita belajar lebih dalam lagi, dan Ana sekarang pun Ana nggak dalam hati Ana tuh yang penting saya Islam gitu, netral gitu Ustaz. NU masuk gitu kan, Muhammadiyah masuk, Salafi masuk, itu kayaknya lebih nyaman gitu. Tapi tatkala amaliyahnya gitu kan, maka yang tatkala kita belajar lebih dalam, yang kita yakini itu dan rajih gitu kan, maka ya itu kita ambil gitu kan. Dan pastinya kita kan karena ada ustadz-ustadz gitu kan ataupun para ulama gitu kan, maka kita ambil dari mereka. Misalnya kayak katakanlah tadi barusan ya, pahala membaca Al-Quran apakah nyampe atau enggak gitu kan. Tatkala misalnya Ana di kalangan NU misalnya kan, nah Ana diajakin tahlilan kan, di sana juga ada kirim doa ya kan gitu. Ana di kampung Ana diundang gitu kan, ya untuk ini Ana tetap hadir gitu, ikut gitu gitu. Walaupun Ana sendiri itu memang tidak tidak 100% membenarkan hal itu gitu gitu. Kemudian tatkala misalnya Ana ditanya gitu sama teman-teman Muhammadiyah atau Salafi gitu kan, nah ya karena memang di NU pun itu kan amaliyah misalnya kayak tahlilan gitu kan,
bahkan di anak Afan kalau salah itu di kitab apa ya, Fathul Mu'in atau ya Tolibin itu ada yang mengatakan itu bid'ah mungkarah gitu. Itu Ya, di bukan mana seperti Afan? itu. Di Bukan. bukan seperti itu. Kalau ikut Syiah benar nggak Bang Muhammad, Ustaz Muhammad? Waduh, kalau si ana nggak ini Ustaz. Karena Syiah itu menurut ana Nggak pernah Islam. belajar. Kalau Syiah itu bukan Islam kalau menurut ana. Termasuk kalau Zaidiyah beda lagi ya. Syiah Zaidiyah yang Ya, mungkin antum juga kan golongan Ini banyak suka di nih. Indonesia ini. Aneh suka orang yang tidak generalisir. Aneh benci sama Syiah, apalagi khususnya mereka yang benci sahabat. Tapi Nah, ana juga benci Ustaz. cuman kalau sampai mengeneralisir seperti ada sebagian kaul Syiah itu bukan Islam, kafir semua. Aneh kurang setuju karena Syiah ini punya banyak sekali varian. Nah, heeh. Nah, Kalau kecuali Syiah Mutaqaddimin itu mereka tajisim semua. Mengatakan Tuhan itu berbentuk seperti seperti ada tangan, itu duduk ya. Itu kaum Mutaqaddimin ya. Kalau mutaakhirin sekarang itu lebih condong ke Mu'tazilah sih. Ya. Hmm. Nah, kalau Zaidiyah Ustaz, Jadi ya begitu, hanya sesat saja, nggak sampai kafir. Imam Syafi'i itu berarti nggak Syiah boleh netral, Zaidiyah. Bang Muhammad. Berarti nggak boleh netral kalau begitu. Tadi bilang mengatakan lebih enak netral. Kan golongan ini di Indonesia banyak. Kalau netral semua bagaimana kira-kira? Insya Allah bikin nanti ya teman-teman ya, akidah Syiah nanti. Apaan Motong, boleh saya mau nanya ke Mas Yulianto? Boleh silakan. Mas Yulianto, Apa? Aduh, jangan sih. enggak, saya enggak mau mojokkan antum. Antum pernah itu enggak menggali ilmu dari kiai-kiai atau dari ustadz-ustadz yang di luar manhaj salaf? Pernah. Ya paling pas Jumatan doang. Enggak, maksudnya seperti antum mengkaji ilmu di manhaj salaf seperti itu. Pengajian di Belum majelis pernah. taklim gitu. Belum pernah. Nah, syarat saya, antum jangan menutup diri deh, jangan menutup diri. Karena yang namanya ilmu kan masa nggak boleh gitu kan. Aneh tadi udah Jangan nanya begitu. Ustaz, bagaimana hukumnya fanatik satu mazhab? Iya. Gimana hukumnya Bang Yulianto? Mazhab apa manhaj beda loh. Maksudnya kalau mazhab kan yang 4 itu, kalau manhaj itu kan cara bersikap, memahami, cara belajar agama gitu loh. Terus kami ini nggak bermanhaj salah. Pahamkan sama dia Pak Yulianto. Maaf tadi Bang Andir saya potong, lanjut. Ya makanya kayak kemarin siapa ini yang Salafi ini kan kemarin Mahat Salaf itu kan, Mahat Salaf itu kan nama mulia gitu loh. Manhat itu kan cara bersikap beragama yang baik dan benar gitu loh. Sedangkan salaf Iya. kan Salaf gitu ya. merujuk ke Kalau cara pemahaman beragama, salaf soleh apa cara nama salaf gitu loh, kok beragama, malah ngomong saya mau salaf tahu. apa itu. Kalau kata Maaf ya, antum, cuman menulisan cara kemarin makanya sekarang beragama. diganti gitu loh. Iya. Maaf, saya potong. Kalau kata antum cara benar yang baik dan baik dalam beragama, jadi enggak fanatik dalam satu golongan, Bang Yulianto. Jadi antum bisa lebih dewasa lah kalau menyikapi masalah perbedaan. Jadi jangan menutup diri, jangan menutup ilmu dari para kiai, para ustadz yang di luar golongan antum, yang di luar golongan manhaj salaf. Mungkin Ini begini contohnya- pengertian Bang Yulianto ya. contohnya nih, Bang Bang Yulianto ini Muhammad. menganggap Bang Yulianto ini menganggap selain manhaj salaf tidak ikut salaf gitu. Kami ini tidak ikut salaf gitu. Pemikiran Maksudnya Bang gini Yulianto. loh, kalau masalah perbedaan itu ada dalil masing-masing yang dia ada Iya, dalilnya dalil itu gitu, dari kayak salaf ulama. semua, Kayak, ya. kayak mungkin kunut subuh itu
itu juga silakan, itu saya ini kayak kunut subuh, Iya, kayak bilangan sholat tapi- taraweh, tapi yang saya terus lihat, kayak Mas apa, Yulianto, kayak maaf, rukuk, maaf. sujud sujud dulu, tangan dulu, itu saya Maaf, menerima maaf. kayak. Cuman kalau Ya, kayak biarin maaf Bang Andir, ya, biarin Bang Andir. kan saya nggak menerima Berarti- gitu loh, itu bukan khilafiyah. Maaf Biar saya kelar motong dulu, baru. kalau antum berbicara seperti itu tapi ternyata realitanya berbeda antum itu. Realitanya berbeda. Banyak kok teman-teman di sini yang hadir, baik yang di atas ataupun yang di bawah. Typing antum itu seperti apa? Kelihatan banget antum itu terlalu fanatik buta. Betul Ya, itu kan udah dibahas Bang Andir, jangan diulang-ulang, kasihan Bang Karena Yulianto. gini, Tadi Bang sudah Andir, maaf mengakui. Bang Andir, di sini tuh banyak, di sini tuh kayak di sini maaf ya, kayak kunut subuh itu. Bentar, di sini banyak. Di sini, Nah, di sini apa masjid komen saya di kunut kolom komentar subuh. gitu? Di sini Komentar. masjid saya mayoritas kunut subuh. Kalau yang salafi dia nggak ngangkat tangan, jadi teng belentong banyak. Saya juga nggak ngangkat tangan kalau kunut subuh. Kenapa nggak ngangkat tangan? Ya saya Gini, menganggap gini, itu. aneh contohin nih bagaimana manhaj salaf sebenarnya. Ada disebut ini kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa ketika membahas doa khatam Al-Quran, beliau tentang sikap Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ke masjidnya bermazhab Syafi'i. Putus-putus. Apakah beliau tidak kunut atau tidak angkat tangan? Ikut kunut. Ikut kunut Ya, beliau. Ustaz. Ikut kunut Ya angkat saya tangan. percaya emang. Ya. Heeh. Jadi emang maksudnya gini loh. Ketika mudah sekali cara salaf itu. Semisal kita pergi nih, NU lah bahasanya sekarang. Semisal nih orang Muhammadiyah pergi ke masjid NU, dia angkat tangan, oh tinggal pindah mazhab Syafi'i sudah. Ya. Jangan nggak mau ngangkat tangan saya tetap enggak. Itu ta'assub namanya. Tapi jujur Ustaz, di Tidak sini ikut orang salah. salafi pada nggak ngangkat tangan. Sebenarnya Itu salahnya Bang. Salahnya begitu karena manhaj salah nggak begitu. Salah, enggak ikut salap namanya itu Bang Manhaj salah Yulianto. bukan begitu cara menyikapinya. Manhaj salah gini nih, Kalau ada mau- tunjukin. Dalam kitab Al-Faqihu wal Mutafaqih karya Al-Khatib Al-Baghdadi, Sufyan As-Sauri, seorang tabi'in mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu 'amalan alladhi qad ikhtulifa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhahu." Apabila engkau melihat seseorang yang beramal dengan amalan yang diikhtilafkan ulama dan engkau berpandangan sebaliknya, jangan engkau larang. Ini larang aja nggak boleh ya, apalagi membid'ahkan atau memusyrikkan. Itu satu. Yang kedua, dari cerita Imam Ahmad bin Hambal tadi, apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Tinggal intiqal mazhab saja. Pindah mazhab sudah. Misalnya aneh mazhab Hanafi. Ketika di Pakistan, aneh mazhab Hanafi nggak kunut. Ketika ke Indonesia, nggak ikut mazhab Syafi'inya, jalan sudah akhir. Kalau saya nggak ngangkat tangan, itu nanti malah jadi fitnah ini gitu. Karena dengan pindah ke mazhab Syafi'i itu tetap benar kok. Sama-sama ulama Pindah salaf. sementara Bang Yulianto. Pindah sementara namanya itu. Pindah selamanya juga Bukan nggak pindah apa-apa kok. pindah selamanya lebih bagus. Nah, maksudnya gini loh, Ustaz Salafi juga banyak yang mengangguran untuk mengangkat tangan. Cuman Enggak, kalau di sini bukan gitu maksud aneh Bang. Aneh nggak bilang Ustaz Salafi atau Iya. gimana. ya paham, paham. Bilang, sikap ulama salaf itu begini. Bukan kita nggak mau ngangkat. Saya nggak bilang salafi, saya nggak mau mengeneral salafi wahabi secara menyeluruh. Memang ada yang moderat, ada yang enggak. Gitu. Pak Yulianto. Jadi harus Sikap tahu, ulama salaf itu begitu. Bang Yulianto harus tahu bahwa yang nggak ikut kunut itu salah. Kalau lagi bermakmum harus ikut kalau mau ikut ulama salaf gitu. Ini Pak Bang Yulianto. Yulianto ya. Padahal kadang kunutnya Saya nyampe di sini. 5 menit, ada bacaan panjangnya, bacaan doa itu. Yang nyampe kadang Saya di tangannya sini Bang di Yulianto, belakang Bang itu. Yulianto. Oh, tonjok Saya aja di sini orangnya. kalau sholat subuh nggak pernah kalau nggak kunut di sini ya. Saya kalau di Yulianto. sini kalau sholat subuh Ya, nggak ya, pernah ya, ya. kalau nggak Ya. kunut. Bolehkah bermakmum dengan ahli bid'ah? Boleh. Kalau Selama di bid'ahnya menurut- dia bukan masalah akidah, Pak ya. Oh, jadi bid'ah akidah itu seperti apa Pak Yulianto? Gimana ya? Jangan ditanya Ustaz, nggak bisa jawab. Jangan ditanya Ya, yang ya, dalam-dalam. kita lah. Evan, mungkin untuk Mas Yulianto lebih baik turun aja ya. Soalnya Jangan. mungkin
yang ana pahami itu tatkala Tapi kalau manhaj salaf gitu ya, itu ya seperti yang apa Ustaz tadi bilang gitu kan. Ana pun gitu Ustaz gitu. Ana tuh kan nggak kunut gitu. Nggak kunut. Tapi tatkala ana disuruh jadi imam gitu kan. Ana sempat jadi imam itu disuruh kan karena di wilayah NU ya, karena disuruh jadi imam, maka anak kunut gitu, karena menghindari fitnah tadi gitu. Nah kebalikannya gitu, tatkala anak sholat gitu kan di masjid yang kunut gitu, maka anak juga kunut angkat tangan gitu. Itu yang anak Sikap salah. pahamin gitu. Nah, itu sikap yang Tadi saya bilang Maaf, juga. saya Sikap meluruskan masalah. tadi, maaf, Bang Muhammad tadi kalau imam sampean kunut, Ya, ikut kunut. Karena kunut itu karena gini Pak Yulianto, karena makmumnya itu kebanyakan kunut. Tatkala kita misalnya ya nggak ada itu, maaf, mau salap dari mana, apa dari RII, dari orang Roja, dari orang Astagfirullah, Anda Ustaz ini Zulkarnain, nggak ada merupakan teman itu sendiri. masalah. Biarkan Salah kalian. mau anda itu nggak Masa ada. teman sendiri begituin? ada, apa kamu Nggak belum ada. Biarkan Pak Ya, Julian. Maaf, itu klaim anda, nggak ada kayak gitu. Kalau maaf, kalau mengangkat tangan mungkin iya, itu mungkin ada. Cuman itu tergantung, ini kebanyakan enggak. Malah justru lebih keras yang dari RI itu, lebih keras dia nggak ngangkat tangan. Mas Yulianto. Makanya saya tadi bilang. Coba dengerin dulu Mas Yulianto. Jadi ini kan masalah fikih ya gitu. Jadi di situ juga ada apa namanya itu qawaid fikih kan. Idza tasaham adatul masalih yuqaddamul a'la minal masalih gitu. Dan nah jadi tatkala misalnya ada dua maslahat berbenturan gitu. Nah, itu yang satu nih, oh iya, aku berpendapat bahwasanya aku nggak kunut nih. Nah, makmum kita itu hampir semuanya sih, semuanya itu kunut gitu. Tatkala kita misalnya nggak kunut gitu kan, apalagi tanpa ngasih tahu gitu sebelumnya gitu kan, sebelum takbiratul ihram tuh nggak ngasih tahu gitu. Kalau apa namanya itu saya imam nanti nggak kunut ya gitu. Nah itu malah jadi fitnah gitu. Kenapa? Terutama itu dia kekhusyuan dan tumakninah nanti gitu. Sehingga tatkala misalnya di subuh misalnya rakaat keduanya gitu kan, gitu harusnya biasanya kunut. Nah ini nggak kunut lah, mereka jadinya berkurang kekhusyuannya dan tumakninahnya. Iya, Makanya paham Ustaz. Jadi gini, saya tanda petik, maaf. Jadi gini. Maaf. Jadi gini. Itu loh. Kalau di sini udah masuk, kecuali kalau yang benar-benar di tempat situ benar-benar. Cuman kalau yang itu, kalau yang ini loh, kalau yang jadi makmumnya ya, kalau jadi imamnya terus ikut terus dia ngangkat tangan apa enggak, itu enggak ada yang berpendapat kayak gitu. Cuman kalau yang dari makmumnya, kalau dia benar-benar dia di situ asing bersendirian mungkin iya. Cuman kalau dia di sini udah dia nggak mengundang fitnah, boleh-boleh saja pendapat ulama kayak gitu. Jadi ada 3 itu pendapat sebenarnya. apa saja? Enggak, itu Tiga tiga intinya itu mengangkat berasal dari tangan mana apa itu? lepas itu boleh. Jadi Bang syaratnya Desa jadi mujtahid sekarang. fitnah. Gitu. Bang Yulianto belum belajar intikal madhab ini, belum tahu. Iya. Wong tinggal Ya, pindah cuma- mazhab aja simple kok. Iya. Ini loh. Ya maaf, sampai di mana? Saya di sini di Jabodetabek lo mayoritas maaf Salafi di sini. Saya yakin saya ini tanya si Rais